Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Alhamdulillah bertemu lagi kita di program Baca Sirah Nabawiyah bersama saya Anissa Amisani. Hari ini kita akan masuk episode 53 dengan judul Rasulullah dan Sakaratul Maut. Teman pecinta sejarah, selamat menyimak. Sakaratul Maut adalah merupakan hukum Allah yang berlaku bagi semua hamba-hambanya. Sesungguhnya kamu akan mati, dan sesungguhnya mereka akan mati pula. Surat Az-Zumar ayat 30. Ketika fajar pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah telah masuk, dan orang-orang pun tengah sholat di belakang Abu Bakar, tiba-tiba kain penutup yang melintang di kamar Aisyah terbuka, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun muncul dari baliknya, lalu sambil tersenyum memandang mereka yang tengah berbaris sholat. Kemudian Abu Bakar pun mundur hendak memberi tempat kepada beliau, karena mengira beliau ingin melaksanakan sholat. Demikian pula kaum muslimin, mereka nyaris menangguhkan sholat hendak keluar dari saf karena gembira menyaksikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi beliau segera memberi isyarat dengan tangannya agar mereka tetap melanjutkan sholat. Kemudian beliau masuk kamar lagi seraya melabuhkan kain penutup itu. Karena mengira Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah sembuh dari sakitnya, maka setelah menunaikan sholat, orang-orang pun bergegas meninggalkan masjid. Tetapi itu adalah pandangan perpisahan beliau kepada para sahabatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke kamar Aisyah lalu berbaring seraya menyandarkan kepalanya di dada Aisyah menghadapi sakaratul maut. Aisyah berkata, saat itu di hadapan beliau terdapat bejana berisi air, kemudian mengusapkannya ke wajahnya seraya berkata, La ilaha illallah, sesungguhnya kematian itu punya sakarat. Di sini ada catatan kaki. Diriwayatkan oleh Bukhari di dalam bab sakitnya Rasulullah SAW dan wafatnya, dan di dalam bab sakaratul maut dari kitab Riqa 7/192. Turmuzi, Nasa'i dan Ahmad juga meriwayatkan dengan jalan lain dan dengan lafaz, Ya Allah bantulah aku menghadapi sakaratul maut. Setelah meneliti hadis ini, Syekh Nasiruddin berkata, lemah, diriwayatkan oleh Turmuzi dan lain dari jalan Musa bin Sarjas bin Muhammad dari Aisyah. Padahal ia lemah dengan lafaz ini saja. Adapun asal hadis ini telah diriwayatkan oleh Bukhari dengan jalan yang sahih. Apabila satu hadis punya dua jalan, maka tidak boleh hanya menyebutkan jalan yang lemah saja, karena akan menimbulkan keraguan-raguan. Tidaklah mengapa ada perbedaan sedikit dalam lafaz selama peristiwanya satu. Kembali ke bacaan intinya ya. Biasanya kalau menyaksikan hal tersebut, Fatimah radhiyallahu anha berucap, alangkah berat penderitaan ayah. Tetapi beliau menjawab, sesudah hari ini ayahmu tidak akan menderita lagi. Aisyah berkata, sesungguhnya Allah telah menghimpun antara ludahku dan ludahnya pada saat kematian beliau. Ketika aku sedang memangku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba Abdurrahman masuk seraya membawa siwak. Aku lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus-menerus memandangnya, sehingga aku tahu kalau beliau menginginkan siwak. Aku tanya, kuambilkan untukmu? Setelah memberi isyarat ya, lalu kuberikan siwak itu kepada beliau. Karena siwak itu terlalu keras, lalu kutawarkan untuk melunakkannya, dan beliau memberi isyarat setuju. Kemudian beliau memasukkan kedua tangannya ke dalam bejana berisi air yang ada di hadapannya, lalu mengusap wajahnya seraya berucap, La ilaha illallah, sesungguhnya kematian punya sakarat. Kemudian beliau mengangkat tangannya seraya berucap, Firrafiqil a'la, sampai beliau wafat dan tangannya lunglai. Maka tersiarlah berita kematian Rasulullah SAW di tengah masyarakat.
Abu Bakar datang dengan menunggang kudanya dari tempat tinggalnya di Sunuh. Ia pergi ke rumahnya tersebut karena mengira Rasulullah SAW sudah sehat, hingga tiba di masjid. Abu Bakar tidak berbicara kepada siapapun hingga ia masuk ke rumah Aisyah dan langsung melihat Rasulullah SAW yang sedang ditutup dengan kain buatan Yaman. Setelah menyingkap wajah beliau, lalu Abu Bakar mendekap dan mencium beliau sambil menangis berkata, "Ayah dan ibuku jadi tebusanmu. Allah tidak akan mengumpulkan pada dirimu dua kematian. Adapun kematian yang telah ditetapkan atasmu, maka hal itu telah engkau jalani." Kemudian Abu Bakar keluar, sementara Umar radhiyallahu anhu tengah berbicara kepada orang-orang bahwa Rasulullah SAW tidak mati, tetapi sedang pergi menemui Robnya, sebagaimana Musa bin Imran, dan beliau tidak akan mati sampai orang-orang munafikin punah. Kemudian Abu Bakar mendatanginya seraya berkata, "Tunggu sebentar wahai Umar, diamlah." Tetapi Umar tidak menggubrisnya dan terus berbicara emosional. Melihat Umar tidak mau berhenti, maka Abu Bakar pergi menemui orang-orang, dan mereka pun mendatangi Abu Bakar, serta meninggalkan Umar. Abu Bakar lalu berkata, "Amma ba'du. Wahai manusia, barang siapa di antara kalian menyembah Muhammad, maka ketahuilah bahwa Muhammad telah meninggal. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Hidup dan tidak mati. Allah berfirman, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika ia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak akan mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Ali Imran ayat 144. Sebelum Abu Bakar membaca ayat ini, seolah-olah mereka tidak tahu kalau Allah telah menurunkan ayat tersebut, sehingga semua orang mendengarkan ucapan Abu Bakar tersebut dengan serentak ikut membacanya. Umar radhiyallahu anhu berkata, "Demi Allah, setelah ku dengar Abu Bakar membaca ayat tersebut, aku merasa tidak berdaya. Kedua kakiku lemas, sehingga aku terduduk di tanah karena aku mendengar dia membacakan bahwa Nabi SAW telah meninggal dunia." Para perawi dan ahli ilmu sepakat bahwa Nabi SAW wafat pada usia 63 tahun. 40 tahun diantaranya beliau jalani sebelum diangkat menjadi Rasul, 13 tahun berdakwah di Makkah, dan 10 tahun di Madinah setelah hijrah. Kematian Rasulullah SAW ini adalah di awal tahun ke-11 Hijriah. Bukhari meriwayatkan dari Amir bin Al-Harith, ia berkata, Rasulullah SAW tidak meninggalkan satupun dinar atau dirham atau budak lelaki ataupun budak perempuan selain daripada bagalnya yang putih yang biasa ditungganginya dan senjata serta tanah yang sudah diikrarkan menjadi sedekah bagi Ibnu Sabil. Beberapa ibrah. Peristiwa-peristiwa bagian akhir dari sirah Nabi SAW ini mengungkapkan hakikat terbesar dalam kehidupan ini. Hakikat yang menjadi pangkal kehancuran para tiran yang mempertuhankan dirinya. Hakikat yang akan menghantarkan wujud ini kepada kefanaan. Hakikat yang akan mewarnai seluruh kehidupan manusia ini dengan warna ubudiyah dan ketundukan kepada pencipta langit dan bumi. Suatu hakikat yang akan memberi kesadaran baik secara suka atau terpaksa kepada orang-orang yang membangkang ataupun orang-orang yang taat, para penguasa, orang-orang yang mempertuhankan dirinya, para rasul, para nabi, orang-orang pilihan, orang-orang kaya, dan orang-orang fakir. Ia adalah hakikat yang menegaskan sepanjang zaman dan setiap tempat, di telinga setiap orang yang mendengar dan di benak setiap orang yang berpikir, bahwa tidak ada uluhiyah kecuali bagi yang maha kekal abadi. Tidak ada siapapun yang dapat menolak keputusannya. Tiada batas bagi kekuasaannya. Tiada tempat lari dari hukumannya, dan tidak ada yang dapat mengalahkan urusannya. Hakikat apakah yang lebih gamblang
mengungkapkan makna tersebut selain daripada hakikat kematian dan sakaratul maut. Karena dengan kedua fenomena itu, Allah menundukkan segenap penduduk dunia ini semenjak fajar kehidupan sampai terbenamnya. Jembatan dunia ini telah banyak dilewati oleh orang-orang yang tertipu oleh kekuatan yang digenggamnya, atau ilmu pengetahuan yang dicapainya, atau penemuan-penemuan yang didapatkannya. Tetapi tiba-tiba mereka diempaskan oleh hakikat terbesar ini ke dalam padang ubudiyah terhadap pencipta langit dan bumi. Mereka pada akhirnya menghadap kepada Allah sebagai hamba dan penuh ketundukan. Setiap jiwa pasti akan mengalami kematian. Hukum ini berlaku secara umum, tanpa pengecualian. Tidak ada yang mampu menghentikannya. Biarlah pakar ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi modern berhimpun menjadi satu, mengerahkan seluruh kemampuan dan peralatan modern mereka untuk menangkal dan menghindarkan diri mereka dari kekuatan kematian yang dipaksakan kepada mereka ini. Biarlah mereka menghentikan tantangan ilahi, walau hanya sebagian daripadanya. Setiap jiwa pasti akan mengalami kematian. Jika mampu melakukan itu, bolehlah mereka membangun menara-menara kediktatoran dan kekafiran. Tetapi jika tidak, maka sebaiknya mereka merenungkan kuburan-kuburan yang akan membekap mereka, tanah yang akan menghimpit mereka, dan pencabutan nyawa yang tidak dapat ditolaknya. Adalah mudah bagi Allah yang menjadikan Rasulnya terbebas dari sakaratul maut dengan segala penderitaannya. Tetapi hikmah ilahiyah menghendaki bahwa ketentuan Allah ini berlaku bagi setiap orang, betapapun kedudukannya di sisi Allah, agar manusia hidup dalam suasana tauhid dan hakikatnya. Juga agar mereka mengetahui dengan baik bahwa segala yang ada di langit dan di bumi ini pasti akan datang kepada yang Maha Rahman sebagai hamba. Tidak ada seorang pun yang boleh menolak ubudiyah. Setelah Rasulullah SAW sendiri juga tunduk kepada hukum dan ketentuannya. Tidak boleh ada orang yang merasa tidak perlu memperbanyak mengingat kematian dan sakaratul maut setelah kekasih Allah pun tidak dapat lolos darinya. Maka inilah yang dikemukakan oleh firman Allah, sesungguhnya engkau pasti menemui kematian dan sesungguhnya mereka juga menemui kematian. Az-Zumar ayat 30. Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu Muhammad, maka jika kamu mati apakah mereka akan kekal? Tiap-tiap orang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Quran Surat Al-Anbiya ayat 34-35. Dengan demikian, pada bagian akhir dari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, kita berada di hadapan dua hakikat yang menjadi penopang keimanan kepada Allah, bahkan penopang hakikat kauniyah secara keseluruhan. Hakikat tauhidullah dan hakikat ubudiyah syamilah yang telah difitrahkan Allah bagi semua manusia di atas alam ini. Tiada perubahan bagi ketentuan Allah. Sekarang kita membahas beberapa pelajaran dan hukum yang terdapat di dalam bagian ini. 1. Tidak ada pengutamaan dalam hukum Islam kecuali dengan amal soleh. Zaid bin Harisah adalah seorang budak, bapak Usamah yang adalah mantan budak. Usama seperti yang kami katakan adalah pemuda berusia antara 18 atau 20 tahun. Sekalipun demikian, kepemudaan dan statusnya sebagai mantan budak itu tidak menghalangi Rasulullah SAW untuk menjadikannya sebagai amir bagi para sahabat di sebuah peperangan penting dan besar. Jika hal ini dijadikan oleh orang-orang munafik sebagai peluang untuk mengekspresikan kekagetan atau penolakan mereka, maka tidaklah heran, sebab syariat Islam memang datang untuk menghancurkan standar-standar jahiliyah yang mereka pakai untuk membedakan manusia itu. Barangkali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih Usama, bukan yang lainnya, untuk memimpin pasukan dalam peperangan ini karena suatu keistimewaan yang secara khusus dimilikinya. Kepada kaum muslimin dalam hal ini tidak ada pilihan kecuali harus taat dan patuh, sekalipun dipimpin oleh seorang budak dari Habasyah. Oleh sebab itu pekerjaan yang pertama kali dilakukan oleh Abu Bakar
dalam khilafahnya adalah melanjutkan pasukan Usamah ini. Bahkan keberangkatan pasukan ini diantar langsung oleh Abu Bakar seraya berjalan kaki. Sementara itu Usamah menunggang kendaraannya, sehingga membuat Usamah berkata, "Wahai Khalifah, biarlah Anda yang naik dan aku yang turun." Tetapi Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, "Demi Allah, engkau tidak perlu turun dan aku tidak harus naik. Apakah aku tidak boleh melumuri kedua kakiku sesaat di jalan Allah?" Akhirnya pasukan Usamah radhiyallahu anhu kembali dari peperangan ini dengan membawa kemenangan yang gemilang, dan ternyata pemberangkatan pasukan Usamah tersebut membawa kemaslahatan yang besar bagi kaum muslimin. 2. Disyariatkannya jampi-jampi. Yang dimaksud jampi-jampi atau ruqyah ialah membacakan berbagai macam ta'awuz, permintaan perlindungan kepada Allah sebagaimana doa. Dalil bagi praktik jampi-jampi ini adalah hadis Bukhari dan Muslim yang kami riwayatkan di atas, yaitu apabila Nabi SAW mengalami sakit, maka beliau meniup dirinya dengan mu'awwizat atau bacaan-bacaan ta'awuz, lalu mengusapkannya dengan tangannya. Nabi SAW juga biasa menjampi para sahabatnya, kadang-kadang dengan azkar dan doa-doa. Muslim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, apabila ada seseorang yang sakit, Rasulullah SAW biasanya mengusapnya dengan tangan kanan beliau seraya mengucapkan, "Idhabil ba'sa robban nas, washfi wa anta syafi, la shifaan illa shifauka, shifaan la yughadiru saqaman." Wahai Rabb manusia, hilangkanlah penyakit ini dan sembuhkanlah. Sesungguhnya Engkau adalah yang menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhanmu, suatu kesembuhan yang tuntas. Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW apabila sakit maka beliau membaca beberapa mu'awwizat lalu meniupkannya sendiri. Ketika beliau sakit keras, maka aku yang membacakannya dan mengusapkannya dengan tangan beliau karena mengharap keberkahannya. Di antara dalil yang paling jelas menunjukkan disyariatkannya jampi-jampi dengan Al-Quran ialah firman Allah, "Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian." Quran Surat Al-Isra ayat 82. Perbedaan antara doa-doa dan jampi-jampi adalah bahwa dalam jampi-jampi itu ditambahkan unsur mengusap dengan tangan dan meniup dengan mulut, tiupan tanpa menyemburkan ludah. Imam Malik, Syafi'i, Ahmad, Ishaq, dan Abu Thawr membolehkan mengambil upah atau bayaran dari jampi-jampi. Abu Hanifah merinci kalau mengajarkan Al-Quran tidak boleh mengambil bayaran, dan kalau untuk jampi-jampi dibolehkan mengambil bayaran. Dalil hal tersebut ialah riwayat yang disebutkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa beberapa orang dari sahabat Rasulullah SAW dalam suatu perjalanan pernah melewati sebuah perkampungan Arab. Lalu mereka meminta izin untuk singgah, tetapi ditolak oleh penduduk kampung tersebut. Penduduk kampung itu berkata, "Apakah di antara kalian ada orang yang bisa menjampi? Karena kepala kampung ini sedang terkena musibah, disengat." Salah seorang dari sahabat itu menjawab, "Ada." Kemudian sahabat itu mendatanginya lalu menjampinya dengan surat Al-Fatihah. Setelah dijampi, ternyata kepala kampung tersebut sembuh. Maka sahabat tersebut diberi sejumlah kambing, tetapi ia tidak mau menerimanya. Sahabat itu berkata, "Sampai kuceritakan hal tersebut kepada Nabi SAW." Setelah datang kepada Nabi SAW dan menceritakan hal tersebut, seraya berkata, "Demi Allah, aku tidak menjampinya kecuali dengan Al-Fatihah." Nabi SAW tersenyum seraya berkata, "Dari manakah kamu tahu bahwa Al-Fatihah itu adalah jampi-jampi?" Kemudian Nabi SAW melanjutkan, "Ambillah kambing-kambing itu dan berilah aku bagian." Imam Nawawi dan Al-Hafiz Ibnu Hajar juga yang lainnya mengutipnya dengan adanya ijma tentang dibolehkannya jampi-jampian apabila memenuhi 3 persyaratan.
harus dengan kalam Allah atau nama-nama dan sifatnya, harus dengan bahasa Arab atau bacaan lainnya yang diketahui dimengerti maknanya, harus meyakini bahwa jampi-jampi itu sendiri tidak punya pengaruh, tetapi semata-mata hanya mendapatkan izin dan kekuasaan Allah. Ketiga persyaratan ini dikuatkan oleh beberapa hadis sahih seperti yang diriwayatkan oleh Muslim dari Auf bin Malik al-Ash'ari. Ia berkata, di masa jahiliyah dahulu kami pernah berjampi. Kemudian kami tanyakan, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang jampi-jampi itu? Beliau menjawab, kemukakanlah kepadaku jampi-jampi kalian. Sesungguhnya jampi-jampi tidak dilarang selama tidak mengandung kemusyrikan. Sihir dan jampi-jampi. Di antara jampi-jampi yang pernah dibacakan untuk dirinya sendiri oleh Rasulullah SAW adalah bacaan beberapa muawwizat setelah usaha pensihiran yang dilakukan oleh Labid bin al-As'am, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Para ulama menyebutkan bahwa jumhur kaum muslimin mengakui adanya sihir, sebagaimana keberadaan hal-hal yang secara nyata memang ada. Dalilnya adalah hadis tersebut dan disebutkannya sihir itu sendiri di dalam kitab Allah, di samping wujudnya yang merupakan sesuatu yang biasa dipelajari. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mereka mempelajari dari keduanya apa yang dari sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan seorang istrinya. Al-Baqarah 102. Pemutusan jalinan antara seorang suami dan seorang istrinya adalah merupakan sesuatu yang nyata sebagaimana diketahui oleh umum. Barangkali ada orang yang merasakan kemusyrikan pada masalah ini karena dua sebab. Pertama, keberadaan sihir itu sendiri sebagai suatu hakikat yang benar-benar ada, sebab sebagian orang mengira sihir itu adalah bayangan semata-mata yang bertentangan dengan masalah tauhid dan keyakinan hanya Allah semata yang memiliki pengaruh. Kedua, jika dikatakan bahwa Rasulullah SAW pernah disihir, maka apakah hal itu tidak merendahkan kedudukan manusia terhadap kenabian? Sebenarnya tidak ada kemusykilan sama sekali dalam masalah ini. Tentang keraguan yang pertama dapatlah dijawab bahwa pengakuan tentang adanya sihir itu tidak berarti kita mengakui bahwa sihir itu mempunyai pengaruh. Pengakuan adanya sihir ini sama saja dengan perkataan kita bahwa racun itu berbahaya. Demikian pula obat. Ini adalah perkataan yang bisa diterima, tetapi pengaruh yang terdapat di dalam hal-hal tersebut hanyalah milik Allah. Firman Allah tentang sihir, dan mereka itu ahli sihir tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Al-Baqarah 102. Allah telah menafikan adanya pengaruh dalam sihir-sihir sendiri, tetapi pada waktu yang sama menegaskan adanya pengaruh dan akibat sihir itu dengan izin dari Allah. Adapun keraguan kedua dapat dijawab bahwa sihir yang mengenai Rasulullah SAW hanyalah menyentuh jasad dan anggota badan saja. Penderitaan beliau akibat sihir itu sama seperti penderitaan beliau akibat penyakit yang biasa mengenai jasad manusia. Seperti diketahui bahwa kemaksuman Rasulullah SAW itu tidak berkonsekuensi bahwa beliau harus terbebas dari penyakit dan segala gejala jasadiyah. Al-Qadi Iyad berkata, adapun hadis yang menyebutkan bahwa Nabi SAW pernah tersihir sehingga terbayang oleh beliau seakan-akan beliau melakukan sesuatu padahal beliau tidak melakukannya, maka hal ini tidak mengurangi kesucian tabligh atau syariatnya, karena adanya dalil dan ijma tentang kemaksuman beliau dari hal-hal yang dapat mengurangi kesucian tablighnya atau kenabiannya. Sihir yang mengenai Rasulullah SAW itu hanyalah termasuk perkara-perkara dunia yang boleh dialaminya. Perkara-perkara dunia yang memang beliau tidak diutus dengan sebab hal tersebut dan juga tidak diutamakan karena hal tersebut. Dalam masalah ini atau dunia beliau boleh mengalaminya sebagaimana semua manusia. Tidaklah mustahil beliau terkena sihir lalu tidak lama kemudian segera terbebas lagi sebagaimana telah terjadi. Saya berkata, orang yang terkena sihir itu seperti orang yang sakit dalam keadaan panas sekali, sehingga di antara akibatnya yang tabi'iyah
ialah munculnya berbagai hayalan dan ilusi yang tidak memiliki hakikat disebabkan oleh suhu badan yang sangat panas tersebut. Dalam masalah seperti ini, para nabi atau para rasul dan manusia-manusia biasa bernasib sama. Tetapi berita pensihiran Rasulullah SAW tersebut justru merupakan salah satu hal luar biasa yang dikaruniakan Allah kepada Rasulnya. Ia tidak mengurangi kemuliaannya sebagaimana Nabi SAW sama sekali. Bahkan ia menjadi bukti baru di antara bukti-bukti pemuliaan dan pemeliharaan Allah terhadap dirinya. Ketika merasakan sihir itu, beliau lalu berdoa sebanyak-banyaknya kepada Allah, sampai Allah memberitahukan perbuatan jahat yang dilakukan oleh Labid bin Al-A'sam secara rahasia itu. Kemudian beliau pergi mendatangi tempat di mana Labid meletakkan rambut dan sarana-sarana sihirnya, lalu memusnahkannya. Berikut ini adalah teks hadis yang berkenaan dengan masalah ini. Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, seorang lelaki dari Banu Zuraik bernama Labid bin Al-A'sam pernah mensihir Rasulullah SAW sehingga terbayang oleh beliau seakan-akan melakukan sesuatu, padahal beliau tidak melakukannya. Sampai pada suatu hari atau pada suatu malam ketika beliau berada di rumahku, tetapi beliau terus berdoa dan berdoa. Kemudian beliau berkata, "Wahai Aisyah, apakah engkau merasa bahwa Allah menyampaikan fatwa kepadaku mengenai apa yang aku tanyakan? Ada 2 orang datang kepadaku, lalu salah satunya duduk di kepalaku dan yang lainnya di kakiku. Salah seorang dari keduanya bertanya kepada temannya, 'Sakit apa orang ini?' Ia menjawab, 'Tersihir.' Ia bertanya lagi, 'Siapa yang mensihirnya?' Temannya menjawab, 'Labid bin Al-A'sam.' Ia bertanya, 'Sihir ditempatkan di apa?' Temannya menjawab, 'Di sisir dan rambut yang terkena sihir serta pelepah kurma yang kering.' Ia bertanya lagi, 'Di mana dia?' Temannya menjawab, 'Di sumur Zarwan.' Kemudian Rasulullah SAW mendatanginya bersama sejumlah para sahabatnya. Setelah datang, beliau berkata, 'Wahai Aisyah, airnya seperti getah pohon hinna dan pucuk-pucuk pelepah kormanya seperti kepala-kepala syaitan.' Aku bertanya, 'Apakah perlu aku perintahkan supaya dikeluarkan?' Nabi SAW menjawab, 'Allah telah menyembuhkan aku dan aku tidak ingin membangkitkan keburukan di tengah orang-orang.' Akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan penimbunan sumur tersebut. Seperti Anda lihat bahwa peristiwa ini lebih terasa menjadi bukti pemuliaan dan pemeliharaan Allah kepadanya daripada sebuah bukti penyakit yang mengenai jasadnya atau aspek yang berkaitan dengan kemanusiaannya. Mungkin ada yang bertanya, jika demikian halnya, lalu bagaimana membedakan mukjizat ilahiyah dari sihir dan segala fenomenanya kalau memang sihir itu punya wujud? Jawabannya, bahwa mukjizat yang dibawa oleh Nabi itu disertai dengan pernyataan nubuwah, kenabian, dan tantangan untuk melakukannya sebagai bukti kebenaran pernyataannya tersebut. Sedangkan sihir tidak demikian halnya. Tukang sihir tidak mungkin mendakwahkan dirinya sebagai Nabi. Selain itu, kekuatan sihir juga sangat terbatas. Sekalipun punya wujud sebagaimana telah kami katakan, tetapi hakikat wujudnya itu tidak dapat melampaui batas-batas tertentu dan tidak dapat pula menembus sampai mengubah hakikat sesuatu. Oleh sebab itu Allah SWT mengungkapkan tentang sihir yang dibuat para tukang sihir Firaun. Silahkan kamu sekalian melemparkan. Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang kepada Musa seakan-akan ia merayap cepat lantaran sihir mereka. Toha ayat 66. Allah mengungkapkan apa yang dilihat oleh Musa itu dengan khayal atau bayangan, yakni tali-tali dan tongkat-tongkat itu pada hakikatnya tidak berubah menjadi ular karena sihir mereka. Yang terkena sihir itu adalah pandangan orang-orang yang menyaksikan, bukan tali dan tongkat. Inilah yang dijelaskan oleh ayat lain dalam firman-Nya, mereka menyihir, menyulap mata orang dan menjadikan orang banyak itu takut saat mereka mendatangkan sihir yang besar. Al-A'raf ayat 116.
Apa yang kami katakan ini tidak bertentangan dengan apa yang kami sebutkan bahwa sihir adalah sesuatu yang benar-benar ada, juga tidak bertentangan dengan firman Allah. Sebab berubahnya tali-tali menjadi ular yang merayap itu adalah khayal, sedangkan terpengaruhnya mata oleh khayal tersebut dan lemahnya mata untuk melihat hakikat yang sebenarnya, maka itu adalah kekuatan sihir dan hakikatnya. Hal ini semakin memperjelas kepada kita bahwa sihir itu hanya menyentuh jasad dan anggota tubuh manusia. Dengan sebab sihir ini kadang-kadang bisa muncul suatu penglihatan yang tidak sesuai dengan hakikat yang sebenarnya. Ibroh yang ketiga, beberapa keutamaan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dari kisah sakitnya Rasulullah SAW tersebut di atas terdapat 4 bukti bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu memiliki keutamaan dan keistimewaan di sisi Rasulullah SAW. Pertama, ketika Rasulullah SAW memulai khutbahnya dengan sabdanya, seorang hamba diberi pilihan oleh Allah di antara diberikan kekayaan dunia atau apa yang ada di sisinya, lalu hamba itu memilih apa yang ada di sisinya. Abu Bakar segera mengetahui apa yang dimaksud oleh Nabi SAW. Oleh karena itu ia kemudian menangis seraya berteriak, "Engkau kami tebus dengan bapak-bapak dan ibu-ibu kami." Dalam pada itu tidak ada orang selain Abu Bakar yang menangkap maksud Rasulullah SAW tersebut. Di dalam sebagian riwayat hadis ini dari Abi Sa'id Al-Khudri disebutkan ketika Abu Bakar menangis karena sabda yang diucapkan oleh Rasulullah SAW tersebut, aku berkata di dalam hati, Syekh ini menangis hanya karena Rasulullah SAW menceritakan kepada kita tentang seorang hamba yang disuruh memilih, lalu ia memilih. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, ternyata hamba yang disuruh memilih itu adalah Rasulullah SAW. Abu Bakar adalah orang yang paling tahu di antara kami tentang hal tersebut. Kedua, sabda Nabi SAW, sesungguhnya orang yang paling bermurah hati kepadaku dalam hartanya dan persahabatannya ialah Abu Bakar. Ia adalah pernyataan abadi yang tidak pernah diberikan kecuali kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketiga, apa yang telah kami sebutkan di dalam riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW berpesan kepada Aisyah, panggilkan aku Abu Bakar, bapak dan saudaramu, sehingga aku menulis suatu wasiat. Sebab aku khawatir ada orang yang berambisi mengatakan aku lebih berhak, padahal Allah dan orang-orang mukmin tidak rela kecuali Abu Bakar. Hadis ini merupakan nas yang secara tegas menyatakan pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah sesudah Nabi SAW. Sekalipun hikmah ilahiyah mentakdirkan Rasulullah SAW tidak mengambil sumpah terhadap para sahabatnya dalam soal ini dan juga tidak menuliskannya kepada mereka. Itu semua agar pemerintahan dan khilafah sesudah Nabi SAW tidak mengikuti sistem pewarisan terus-menerus, sebab sistem seperti ini akan merusak suatu kaidah yang menegaskan bahwa seorang hakim atau penguasa atau khilafah atau khalifah harus memenuhi berbagai persyaratan kelayakan sebagai penguasa atau khalifah yang sudah sangat dikenal di dalam sistem Islam. Keempat, ditunjuknya Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai pengganti Nabi SAW untuk mengimani sholat. Anda sendiri lihat bagaimana kuatnya keinginan Nabi SAW untuk menunjuk Abu Bakar sebagai penggantinya, sehingga Nabi SAW menjawab dengan jawaban yang keras ketika Aisyah radhiyallahu anha mencoba mengajukan keberatannya tentang soal ini. Kendati pun kita mengatakan bahwa keutamaan Abu Bakar yang tersebut di dalam hadis-hadis sahih ini adalah merupakan faktor yang menguatkan pembaiatan kaum muslimin terhadap Abu Bakar sebagai khalifah sesudah Nabi SAW. Namun hal ini tidak menafikan atau meremehkan keutamaan-keutamaan para sahabat dan khalifah yang lain, terutama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Anda sendiri tahu bahwa dalam perang Khaybar, Nabi SAW pernah bersabda, panji ini akan aku berikan esok hari kepada seorang yang dicintai Allah dan Rasulnya. Kemudian pada malam itu orang-orang bertanya tentang siapa gerangan orang yang berhak memegang panji itu. Ternyata pemegangnya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu.
Urusan khalifah telah selesai dan kaum muslimin pun telah menuntaskan masalah pemerintahan sesudah wafat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa harus berpecah belah di antara mereka karena pembahasan dan diskusi yang memang harus dilakukan. Masing-masing dari Abu Bakar dan Ali radhiyallahu anhu telah saling mengakui keutamaannya. Oleh sebab itu adalah merupakan tindakan yang bodoh dan tidak terpuji jika setelah 14 abad dari sejarah tersebut kita masih membuang-buang waktu dan menyulut api perpecahan hanya demi memenangkan suatu pendapat bahwa yang ini lebih berhak memegang khilafah daripada yang itu. Padahal para sahabat yang kita bela-bela itu tidak pernah bersitegang dan berpecah belah karena mempermasalahkan soal ini. Mereka semua telah menemui Allah dengan hati yang penuh oleh rasa cinta dan solidaritas sesama mereka. Hikmah atau ibrah yang keempat, larangan menjadikan kuburan sebagai masjid. Dari teks hadis yang berkenaan dengan masalah ini adalah dalam masalah ini Anda dapat mengetahui betapa kerasnya larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari melakukan tindakan ini. Para ulama berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menjadikan kuburannya dan kuburan yang lainnya sebagai masjid karena khawatir terhadap sikap berlebih-lebihan dalam menghormatinya, sehingga mungkin hal tersebut akan mengakibatkan terjadinya kekafiran sebagaimana biasa terjadi di kalangan umat-umat terdahulu. Bentuk larangan itu diantaranya bisa berupa membangun masjid di atas kuburan, sehingga di sekeliling kuburan itu dijadikan tempat sholat di kuburan ini. Di kalangan para ulama ada yang mengharamkan dan ada pula yang memakruhkan. Ulama yang memakruhkan pun sangat memperketat apabila sholat itu dilakukan menghadap ke kuburan, yakni kuburan itu berada di antara orang-orang yang sholat dan kiblat. Tetapi sekalipun demikian, sholatnya tetap sah karena keharaman itu tidak mesti mengakibatkan kebatalan, sehingga hukumnya sama dengan hukum sholat di tanah curian. Imam Nawawi berkata, ketika para sahabat dan tabi'in radhiyallahu anhu memerlukan pelebaran dan perluasan masjid Rasulullah SAW karena jumlah kaum muslimin semakin bertambah banyak, di mana perluasan ini menjangkau rumah-rumah para istri Nabi SAW, di antaranya termasuk kamar Aisyah, tempat di mana Nabi SAW dan kedua sahabatnya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu dikuburkan. Maka mereka membangun dinding yang tinggi di sekeliling kuburan tersebut supaya tidak nampak di dalam masjid, sehingga dikhawatirkan orang-orang awam akan melakukan sholat menghadap ke kuburan tersebut dan terjatuh melakukan hal yang terlarang. Kemudian mereka membangun dua dinding di dua sudut sebelah utara dan menyambungkannya agar tidak ada orang sholat menghadap kuburan. Ibrah yang kelima, perasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menghadapi sakaratul maut. Kita bisa memahami perasaan beliau dan konsentrasi pikirannya pada waktu itu. Ketika orang-orang sedang melakukan sholat subuh berjamaah pada hari Senin, tiba-tiba kain penutup di kamar Aisyah tersingkap dan Rasulullah SAW muncul dari bariknya seraya memandang mereka yang sedang berbaris dalam sholat. Kemudian beliau pun tersenyum manis, sehingga Abu Bakar mundur mempersilahkan beliau untuk menjadi imam, dan orang-orang pun nyaris membatalkan sholat mereka karena gembira menyaksikan kehadiran Rasulullah SAW. Tetapi beliau mengisyaratkan dengan tangannya agar mereka terus menyelesaikan sholat mereka. Kemudian beliau pun kembali memasuki kamar dan melabuhkan kain penutup. Dengan demikian, pikiran beliau pada waktu itu terkonsentrasikan sepenuhnya kepada umatnya dan bagaimana nasib mereka sepeninggalnya. Dari pandangannya yang ceria kepada para sahabatnya ketika mereka sedang khusyuk berada di hadapan Allah, Anda dapat merasakan makna cinta yang mendalam yang memenuhi relung-relung hati Rasulullah SAW. Cinta Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Bahkan dari senyum beliau itu Anda dapat menemukan ungkapan rasa cinta, doa, dan perhatian kepada mereka.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tengah melewati detik-detik terakhir dari kehidupannya ingin melihat para sahabat untuk kali yang terakhir dan mendapatkan ketenangan dan kepuasan terhadap kebenaran dan hidayah yang disampaikannya kepada mereka. Dan Allah pun berkenan memperlihatkan suatu pemandangan dari para sahabatnya yang menyejukkan matanya dan menenteramkan hatinya. Sampai-sampai pemandangan yang menyejukkan itu dapat mengalahkan segala penderitaan sakaratul maut yang tengah merayap di dalam tubuh beliau. Melihat kegembiraan dan kepuasan yang terekspresikan di wajah beliau itu, sehingga para sahabat mengira kalau beliau sudah sehat dan bugar kembali. Tetapi ternyata itu adalah pandangan terakhir beliau kepada mereka, karena tidak lama kemudian beliau menghadap Allah. Pandangan terakhir tentang para sahabatnya, bahkan umatnya, yang terekam di dalam benak beliau itu diharapkan menjadi saksi antara mereka dengan Allah, di samping menjadi titik penyambung antara saat-saat perpisahan dengan umatnya di akhirat di telaganya yang dijanjikan. Hikmah Allah telah menghendaki bahwa pandangan terakhir ini ialah salat. Kehendak Allah telah menentukan bahwa salat merupakan pesan terakhir beliau. Wahai saudaraku sesama muslim, ingatlah pesan terakhir yang ditinggalkan Rasulullah SAW kepada Anda dengan penuh rasa ridho. Salat, salat.